Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin. Sudah masuk pada Kitabul Buyu', yaitu syurutul bai', syarat-syarat dalam jual beli. Ya, syarat-syarat dalam jual beli. Ya. Sudah 4 syarat jual beli yang kita baca. Yang pertama apa, Mas Ikhwan? Saling ridho. Yang kedua, Mas Arif? Pak kemarin syarat kedua? Tidak ada gharar. Ketiga, Biasir? Belum masuk. Mas Entur? Pemilik barang atau yang mewakilinya. Orang yang membuat akad atau transaksi adalah pemilik barang atau yang mewakilinya. Yang keempat, balik akil rasyid. Balik akil rasyid. Orang yang membuat transaksi adalah orang yang sudah balik, berakal, dan rasyid. Ya. Balik akil rasyid. Sini ada. Balik dia sudah dewasa. Akil, akalnya normal. Rasyid, dia paham transaksi. Ya, dia paham transaksi. Ini 4 syarat yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang masuk syarat yang ke-5. Baca Mas Ikhwan. Wa min syurutil bai'i. Qala al-alif rahimahullah wa min syurutil bai'i aidan an la yakuna fihi ubadata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri syairi bisyairi. Ya, wasyair bisyair. Milhu bil milhi. Mislan bimislin. Syawa'an idza ikhtalafat bi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin idza kana yadan biyadin faman zada au istazada faqad arba. Ya, cukup. Yang berikutnya
Syarat kelima dari syarat jual beli ya, adalah an la yakuna fihi riba, hendaknya tidak ada riba ya, tidak ada riba. Jadi dalam jual beli tidak mengandung unsur riba. Dari sahabat Ubadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab." Ya. Emas dengan emas. Wal fiddah bil fiddah. Perak dengan perak. Perak dengan perak. Nah. Yang ketiga, wal bur bil bur. Wal bur bil bur. Gandum dengan gandum. Syair dengan syair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syair ini juga jenis gandum ya, tapi agak kecil ya, agak halus. Ya biasanya diartikan gandum halus gitu. Bur gandum kasar, syair gandum halus biasanya gitu. Tamar bitamar, kurma dengan kurma. Milhu bil milhi, garam dengan garam. Garam dengan garam. Mislan bimislin, sama persis. Mislan bimislin itu ukurannya sama, ukurannya sama. Sawaan bisawain, jenisnya juga sama, jenisnya sama, takarannya sama. Ya. Terus faidah talafat, jika hadil asnafu, kelompok-kelompok ini berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka perjualbelikan semau kalian.
Idza kana yadan biyadin, jika dia kontan, yadan biyadin artinya kontan. Faman zada, barang siapa yang menambah, awis tazada atau minta ditambah, faqad arba, maka sungguh dia sudah berbuat riba. Ini saya share di grup ya, gambar beda antara bur dan syair. Ya, carikan di AI ya. Bedanya seperti itu antara bur dan syair. Jadi keduanya sebenarnya sama jenis gandum, cuman bentuknya beda sehingga dinamai beda. Ini dengan kulitnya. Iya, ini dah hose semua, dah hilang kulitnya semua, tinggal menjadikan tepung. Yang satu masih ada kulitnya nih, yang satu masih ada kulitnya, yang syair gambarnya. Kalau yang gandum ini, yang bur ini sudah hose ini. Ya, jelas ya, nggak usah dijelaskan. Jelas ya? Ada yang belum jelas? Jadi ini syarat yang keberapa? Yang kelima, bahwa dalam transaksi jual beli itu tidak boleh ada unsur riba. Bagaimana praktek jual beli ada unsur riba? Maka di sini ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Jual beli antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, ya, garam dengan garam, itu syaratnya mislan bimislin, sawaan bisawain. Harus sama jenisnya, harus sama ukurannya, sama timbangannya. Ya. Dan harus cash. Harus cash. Namun jika berbeda jenis, beda jenis ini misalnya apa? Dahab, emas ditukar dengan perak, itu beda jenis. Bur ya ditukar dengan syair, ini beda jenis. Tamer ditukar dengan syair, ya, tamer ditukar dengan garam, itu namanya beda jenis. Maka bebas, ukurannya bebas, tidak harus sama. Syaratnya cuma satu, kontan, yadan bi yadin, yaitu kontan. Ini yang disebut dengan riba fadl ya, Pak. Riba karena ada penambahan. Ya, riba karena ada penambahan namanya riba fadl. Riba karena ada penangguhan namanya riba nasiah. Jadi riba karena ada penangguhan namanya riba nasiah. Riba nasiah. Baik. Maksud dari penjelasan ini, jika seseorang jual beli antara emas dengan emas, kayak tukar menukar emas gitu loh, saya jual beli emas itu. Si A punya emas lama, si B punya emas baru. Nah, si A pengen tukar dengan emas yang baru. Nah, datanglah ke toko emas atau datanglah menemui si B. Ya, saya punya emas 10 gram, tapi ini lama nih, sudah dipakai.
Ya, tahu sendiri kondisinya seperti ini, mau tak tuker yang baru. Ya, kemudian si B yang punya emas yang baru, baik nggak apa-apa. Tapi ini dapatnya cuman 8 gram. Karena harganya mahal yang baru. Ya, karena ini sudah kamu pakai lama, kualitasnya sudah berubah, dan emas yang baru ini lebih bagus. Maka dapat 8 gram. Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak? Masih kawan? Kenapa nggak boleh? Karena harus sama. 10 gram ya 10 gram. Ya 10 gram ya 10 gram. Nggak boleh 10 gram ditukar apa itu 9 gram atau 8 gram. Atau mungkin kebalik, dalam artian emas yang lama kualitasnya lebih bagus, kualitas yang emas yang sekarang kurang bagus. Terus apa itu yang punya emas lama ini mengatakan, ini emas saya ini baru, emas saya ini emas lama ini kualitasnya baru, bagus, saya minta ditukar 15 gram dengan emas yang sekarang. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, karena ada penambahan, berarti namanya riba. Bisa dipahami? Bisa nggak? Contoh lagi perak. Si A punya perak 10 gram. Ya. Kemudian bentuknya cincin. 5 gram bentuknya cincin. Mau ditukar dengan kalung perak yang bentuknya kalung. Ya. Kemudian yang punya toko bilang, ya ini cincinnya kamu ini 5 gram. Kalau ditukar kalung nanti dapatnya cuman 3 gram. Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak? Mas Gun? Tidak boleh. Kenapa? Ukurannya berbeda. Jelas? Jadi kalau emas dengan emas, perak dengan perak, itu kan sejenis namanya. Itu syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada 2. Sama timbangannya. Ya, sama timbangannya. Ya, timbangannya harus sama. Dan yang kedua harus cash. Ya dan biadin, harus cash kontan. Sehingga misalnya si A sama si B sepakat, saya punya emas lama 10 gram, tolong ditukar emas yang baru 10 gram, nggak apa-apa, sama-sama. Baik, nggak apa-apa. Tapi ini emas yang baru saya bawa dulu, karena emas yang lama masih di kampung halaman belum tak ambil. Ini yang baru saya bawa dulu. Nanti kalau pas saya kesini saya bawakan. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Karena apa? Tidak cash, tidak kontan. Paham ya? Paham? Ya, seperti ini. Kemudian apa maksudnya wa idzakhtalafat hadil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin, jika berbeda jenisnya dari jenis-jenis barang ribawi ini, maka silahkan perjualbelikan semau kalian, syaratnya cash saja. Maksudnya ukurannya beda nggak apa-apa. Contoh, emas sama perak. Emas sama perak itu kan jenisnya beda. Paham ya? Emas sama perak itu jenisnya berbeda. Jika contoh gini, si A punya perak 50 gram. Punya perak berapa? 50 gram. Ya. Mau ditukar emas. Datanglah menemui si B. Si B pemilik toko emas. B, saya punya perak 50 gram. Ini mau tak tukar emas. Dapat berapa gram? Ya dengan kualitas standar ini dapatnya 10 gram. Misalnya, dapatnya 10 gram. Baik, nggak apa-apa. Nah, terjadilah transaksi emas ditukar perak dengan kesempatan 50 gram perak dapat 10 gram emas. Beda atau sama ukurannya? Beda. Boleh nggak seperti ini?
Boleh nggak? Boleh, karena beda jenis. Syaratnya apa? Harus cash, nggak boleh diutang. Paham? Syaratnya nggak boleh diutang. Seperti tadi, misalnya syair dengan bur. Ya, misalnya nilainya apa? Lebih tinggi bur misalnya. 1 kilo bur nilainya sama dengan 2 kilo syair misalnya. Jadi tukar menukar, jual beli. Nah, si A punya bur 10 liter, ditukar dengan syair 20 liter. Boleh nggak? Syair 20 liter ditukar dengan bur 10 liter. Boleh nggak? Boleh, karena beda jenis. Tapi syaratnya satu, harus kontan, tidak boleh diutang. Jadi sebelum berpisah masing-masing sudah harus serah terima, harus sudah serah terima sebelum berpisah. Nah itu. Baik. Kemudian di sini muncul pertanyaan. Barang ribawi apakah hanya 6 ini? Ya, di situ silang pendapat. Madhab Dhohiri mengatakan ya karena ada nas maka barang ribawi hanya 6 ini. Emas, perak, terus apa? Emas, perak, gandum, gandum kasar, gandum halus, kurma sama garam. Selain itu tidak ada ribawi. Beras, uang tidak ada ribawi. Itu Dhohiri. Mazhab Dhohiri seperti itu. Hanya mencukup yang dinas saja. Karena yang dinas oleh Nabi hanya 6 ini. Ya. Terus kebanyakan ulama tidak. Nah, bagaimana kalau misalnya di daerahnya nggak ada gandum, nggak ada kurma, gitu? Ya berarti nggak ada barang ribawi. Padahal yang namanya apa? Namanya syariat itu berlaku untuk seluruh tempat dan seluruh masa. Jelas ya? Nah, sehingga dari sini barang ribawi ya tidak hanya 6 ini. Bisa dikiaskan kepada barang-barang yang lain. Nah, itu pendapat yang kuat itu. Jadi barang ribawi itu tidak hanya 6, semua barang yang bisa dikiaskan kepada 6 produk ini maka termasuk barang ribawi. Nah, sekarang muncul lagi permasalahan. Dikiaskannya dengan 6 ini ilahnya apa? Nah, itu ilahnya itu inti masalahnya apa? Nah, di situ terjadi perbedaan lagi. Ya. Jadi ulama mengelompokkan ya. Jadi di sini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 emas, perak. Ini kelompok 1. Kelompok 2 apa tadi? Gandum, kasar, gandum, halus, maras, garam. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2. Lah, sehingga barang-barang nanti dikiaskan ke kelompok ini, ilahnya apa itu loh. Ya. Madhab Hambali mengkiaskan kelompok 1 ini ilahnya apa? Barang-barang yang ditimbang. Sedangkan ini ilahnya ditakar. Seperti saya di sini menguatkan ini. Saya Sa'di dalam bukunya ini menguatkan bahwa kelompok 1 ini ilahnya apa? Ilahnya ditimbang. Yang ini ditakar. Ya. Sehingga
semua produk yang jual belinya dengan cara ditimbang maka ikut emas, perak, kelompok emas dan perak. Adapun semua produk barang yang jual belinya ditakar maka ikut ini. Paham? Ini kalau madhab Hambali, seperti Syekh Sa'di juga menggunakan pendapat ini, ditimbang dan ditakar. Ya. Nah, sehingga dari sini semua produk yang ditimbang apa saja itu, gula, ya kan? Beras, semua yang ditimbang. Ya. Kalau beras itu asalnya kan dia apa? Ditakar, zaman dulu itu ditakar. Baru-baru saja sekarang itu dulu kan liter, ro itu toh, ya itu. Jadi tidak terkait dengan perhiasan, makanan atau alat tukar. Jadi emas, perak ini ditimbang. Semua barang yang produknya ditimbang maka masuk ribawi, masuk kelompoknya emas, perak. Semua barang yang ditakar, ya, ditakar misalnya apa? Minyak itu pakai liter lah, air, galonan lah, yang galon itu lah, itu kan ditakar, ada takarannya, satuannya takaran, maka itu ribawi, ya. Jadi semua barang itu, ya kecuali kalau bijian, belinya bijian, sak tumbun, pisang, berarti kan itu kan tidak ditakar, tidak ditimbang loh, nah, berarti bukan ribawi. Duren, beli bijian atau duren itu, maka itu tidak termasuk barang ribawi. Jelas ya? Tapi ketika jual belinya ditimbang atau ditakar, masuk barang ribawi. Apapun itu. Deterjen berarti ribawi. Ya, karena apa? Sekarang ditimbang. Kan masih ada timbangannya lah, 1 kilogram, 500 gram. Menurut pendapat ini, berarti ribawi. Kemudian mayoritas ulama, dan ini yang banyak dipakai, nah kalau mau selamat, bagaimana caranya? Selamat dari perselisihan para ulama, ya sudah, langsung dijual saja. Misalnya apa? Kita punya gandum, kita punya kurma, pengen emas, ya sudah, kurma ini didol saya gitu emas, aman itu, ya. Atau apa? Punya garam, mau ditukar dengan kurma, ya kan? Sudah. Atau pengen garam yang lain, dijual dulu, baru belikan garam yang kualitasnya lebih bagus. Seperti itu lebih aman. Baik, mayoritas ulama mengkiaskan emas dan perak ini adalah alat tukar. Dalam hal ini apa? Uang masuk. Jadi zaman Nabi, mata uang itu kan emas dan perak, dhahab wal fiddah. Ya, dinar dan dirham lah. Dinar itu dari emas, dirham itu dari perak. Dinar dari emas, dirham dari perak. Ya, sehingga dua produk ini termasuk alat tukar. Sementara ini adalah apa? Bahan makanan pokok yang bisa diawetkan. Nah ini bahan makanan kalau nggak bisa diawetkan tidak masuk ini. Namanya kut. Ya, dalam bahasa istilah Arabnya namanya kut. Kut itu bahan makanan yang bisa diawetkan. Nah ini pendapat yang kuat. Ya, ini pendapat yang kuat. Sehingga selain dua ilah ini, jadi untuk ini tidak ada perselisihan. Ini nas, karena sudah nas, maka emas perak apapun bentuknya, ya kan? Apapun bentuknya,
entah itu bentuknya uang, entah itu bentuknya perhiasan, maka itu termasuk barang ribawi. Jelas? Ya. Terus gandum, kurma, garam, karena ini sudah ada nasnya, maka itu apa? Apapun bentuknya maka dia adalah barang ribawi. Selain barang yang 6 ini maka dikiaskan. Yang namanya dikiaskan itu kan harus ketemu apa? Ketemu ilahnya, ketemu kesamaannya itu. Nah, ilah itu apa? Unsur kesamaannya itu di mana itu? Maka emas perak ini unsur ketemunya apa? Di alat tukar. Nah, sekarang alat tukar kita apa? Uang. Berarti uang itu termasuk barang ribawi. Masuk kelompok emas dan perak. Ya, sekarang beras. Beras termasuk barang ribawi nggak? Termasuk. Karena apa? Bahan makanan pokok yang bisa diawetkan. Beras, jagung gitu kan? Apalagi bahan makanan pokok kita. Itu yang beras itu loh. Ya, itu yang beras ini. Bahan makanan pokok yang bisa diawetkan. Maka masuk kelompok ini. Maka di sini perhatikan. Jika sejenis itu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Itu sejenis. Maka syaratnya 2. Takaran timbangan harus sama. 1 kilo, 1 kilo, 1 liter, 1 liter. 1 gram, 1 gram. Dan harus cash, syaratnya 2. Paham? Misalnya beras. Ya, seseorang dapat bansos dari kelurahan ngambil dapat 20 kilo, dibawa ke toko beras, mau ditukar beras yang kualitasnya lebih bagus. Ini mohon maaf Pak, ini beras jenengan kualitasnya kurang bagus. Ini saya tukar 15 kilo ya, dengan kualitas yang bagus. Jadi 20 kilo ditukar 15 kilo yang bagus. Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak? Tidak boleh. Karena beras dengan beras barang ribawi sejenis, maka syaratnya 2, harus sama takarannya dan harus cash. Nah, solusinya bagaimana? Dijual dulu. Nah, dan terus pripun nih? Ya, ini anak aja saya beli. Berapa ini harganya? Ini 20. Untuk beras seperti ini nilainya 12.000. Nah, berarti 20.000 kali 12 berarti berapa? 240 ya. Dibelikan yang bagus. Ya, dibelikan yang bagus. Misalnya harganya 14.000 atau 15.000. Udah. Ini jenengan mau dibelikan semua atau belikan 10 kilo saja. 10 kilo kan berarti 150. Nah, ya udah 10 kilo saja lah, dijual dulu, kemudian apa dinilai, dikrus, baru dibelikan yang bagus. Itu solusinya. Jelas ya? Terus berikutnya, jika tukar menukar barang beda jenis tapi kelompoknya masih sama, contoh perak sama emas, gandum kasar dengan gandum halus, atau kurma dengan garam, atau garam dengan gandum. Beda jenis tapi satu kelompok. Misalnya apa? Beras dengan jagung misalnya. Beras dengan kacang hijau, beras dengan kedelai misalnya. Maka takarannya boleh beda. Misalnya apa? Gandum kasarnya 2 kilo, gandum halus 1 kilo. Boleh nggak? Boleh. Tapi syaratnya 1, harus cash, nggak boleh diutang. Jadi ketika beda jenis, yang penting masih di satu kelompok, maka syaratnya cuma 1, cash. Misalnya apa? Emas 5 gram ditukar dengan perak 25 gram. Boleh. Dan memang harusnya gitu. Karena nggak mungkin ada yang mau toh. Perak 5 gram dijoli emas 5 gram. Sopo sing gelem? Nek rapake dhewe apa kudu. Ya ta? Orang lain ya nggak mau lah. Mesti beda ya. Nah,
termasuk emas. Apa itu? Alat tukar uang ini satu kelompok. Sehingga di sini jual beli emas, jual beli perak itu tidak boleh utang. Misalnya apa? Mas Ikhwan beli emas ke Mas Tri. Kowe ndek celengan emas ora, Lek? Gue emas sing lawas apa anyar? Sing lawas we, sing apik. Sak grame pira lawas? Wis karo kowe kok kanca dhewe ya. Nek nyawa liya iki 2 yuta, nek karo kowe ya 2,5 juta ra apa-apa lah bolo dhewe. Malah dilarangi. Lah karo bolo iki ya sing ya 3 juta per gram. Ya wis, aku pesen ya 3 gram. Ya wis nyoganen sisan. Lah duite piye? Sesuk-sesuk ora apa-apa, gampang. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Termasuk misalnya apa? Beli emas online. Ya. Dibayar sekarang udah ditransfer, tapi kan ngirimnya emas nanti masih beberapa hari. Iya tak? Kirimnya itu sampainya hari. Ya iya kan, sampainya itu kan dia menerima barang itu kan udah 3 hari 4 hari. Walaupun sama-sama dikirim hari itu. Iya, tapi kan setelah berpisah kan belum megang dia. Namanya cash itu ketika berpisah udah sama-sama megang. Namanya takobut namanya istilahnya itu. Takobut apa sama-sama megang. Jadi berpisah itu gowo. Pihak A bawa uang, pihak B bawa emas. Itu namanya kontan. Jelas ya? Ini ketika apa? Beda jenis. Ya, beda jenis tapi masih satu kelompok, syaratnya cuma satu, yang penting cash. Beras dengan garam boleh. Misalnya apa? Garamnya 1 kilo, apa garamnya 5 kilo ditukar dengan apa? Beras sekilo misalnya. Boleh nggak? Boleh. Yang penting apa? Cash. Jelas? Punya kurma 1 kilo, ya, sukari ditukar dengan beras 3 kilo. Boleh nggak? Boleh. Yang penting cash, jangan diutang. Aku baru panen ini orang didit arep tuku kurma arep Ramadan iki. Nah, aku ndekku beras, kowe gelem ora? Jol-jolan karo beras, ya ora apa-apa. Sekarang dinilai 1 kilo beras harganya berapa, 1 kilo kurma berapa, baru dinilai ketemu angka. Terus sama-sama serah terima. Itu boleh. Lah, tapi kalau beda kelompok 1 dengan kelompok 2 tukar menukar bebas, nggak ada aturan. Boleh kontan, boleh tidak. Contoh, uang dengan beras. Misalnya apa? Mas Guntur mau beli beras ke Pak Yasin. Ya. Pak, aku tuku beras, Pak. Beras kilo 15 ya, kirim. Tak ton wae ra oke-oke. Ton. Lah dite piye? Aku urung duwe duit iki anu iki. Sasi ngarep ya. Oke, beres bolo dhewe ra apa-apa. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Karena apa? Sudah beda jenis. Sudah beda kelompok, bukan beda jenis, sudah beda kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok ini harus paham. Mana yang masuk kelompok ini, mana yang masuk kelompok. Jadi kalau misalnya seseorang jual beras, apa itu jual beli, dia membeli dengan apa? Uang untuk beli beras, uang dengan garam, uang dengan kurma, boleh diutang. Gitu kan? Boleh utang. Aku kirimi kurma, ini orderan wakeh, banyak ini orderan, mau Ramadan. Tolong dikirimi 10 karton. Ya. Tapi uangnya nanti kalau udah laku ya. Nah, itu. Boleh nggak? Boleh. Oke, siap. Mana? Sak kartonnya bro, 300. Ya, langsung kirim. Jadi 10 karton 3 juta. Nanti pembayarannya gimana? Nek wis laku. Jadi kan utang loh. Boleh nggak itu? Boleh. Padahal kan sama-sama ribawi. Uang barang ribawi, kurma juga barang ribawi. Tapi sudah beda kelompok. Bisa dipahami ya? Jadi kita ulangi.
jual beli barang ribawi yang masih sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak itu jenis, syaratnya dua. Apa tadi? Ukuran sama dan cash. Beda jenis tapi di satu kelompok syaratnya ada berapa? Satu. Apa itu? Cash. Beda jenis satu kelompok, maka syaratnya cash. Karena nggak mungkin beli emas 1 gram dengan uang 1 gram kan piye? Nggak bisa. Duitnya segram itu duit apa gitu? Nah, duit kecering ya 1 gram dikit sekali. Ya. Terus jual beli antara barang satu dengan barang yang beda kelompok, maka bebas. Boleh kontan, boleh cash, boleh beda apa itu takarannya. Jelas? Enggak, kalau ada yang belum jelas. Ya, jelas. Mas, saya lupa nggak itu mas, tak transfer 100.000. Oh masih ada cuma baru 50.000 ya tetap itu sesuai. Maksudnya gimana itu? Coba diulangi. Ya. Saya mau nanya, nggak bisa nggak tahu. Iya. Saya transfer ke rekening Mas Arif 100.000. Dan Mas Arif ternyata punya baru 50.000. Kan masih kurang 50.000. Ya. Yang 50.000 besok. Ya. Jadi di situ namanya apa itu? Namanya apa? Tukar menukar uang, toh? Ya, toh? Tukar menukar uang. Yang satu uangnya fiktif, ya, toh? Nggak jelas, nggak ada jasadnya. Yang satu ada jasadnya, tapi kan sama-sama uang, sama-sama. Ya maka syaratnya harus sama dan cash. Syaratnya harus sama dan kontan, karena itu sejenis. Ya, sejenis. Ya nanti saya ketahui ya wes transfer saya ketahui selesai. Adanya berapa? 50.000, transfer 50.000 selesai. Ya dah. Itu. Kalau ada tambahan dia itu sama saya kemarin dia sulit mas. Syaratnya nggak boleh ada tambahan. Nah ini faman zada awis tazada bahwa arba, faqat arba. Siapa yang menambahkan atau minta ditambah, maka sungguh telah berbuat riba. Telah berbuat riba. Nah, gitu. Seperti itu. Syaratnya itu. Pribon. Ya. Ya itu kan jasa kalau itu. Kalau itu kan jasa, tak transfer ke upaya semini kan gitu. Gitu. Itu jasa. Bukan tukar menukar uang tuh kalau itu. Kalau itu kan jasa. Iya, misalnya kita transfer ya, kita transfer ke orang membawa apa? Uang tunai. Saya mau transfer ke Mas Tri misalnya 10 juta. Mesti di situ nanti kalau belum punya rekening atau beda rekening, beda bank ya, beda bank. Itu biasanya apa? Ada biaya administrasi 5.000 atau berapa itu ya. Itu kan jasa berarti, hitungannya jasa. Bukan tambahan. Ya, bukan tambahan. Karena pihak bank di situ hanya apa? Sekedar perantara kan, transfer ke kan gitu. Itu wallah. Lah kalau misalnya uang dolar dengan uang rupiah, nah nilai rupiah sekarang berapa? Ya, tapi jangan khawatir, kita kan nggak pakai dolar aja, jangan khawatir. Kita kan pakainya rupiah, nggak ngaruh insya Allah ya. Tenang saja, masih aman. Mau 30.000 juga nggak apa-apa, kita juga nggak pakai dolar.
Tenang aja. Baik. Gimana itu kalau dolar dengan rupiah? Boleh nggak beda? Boleh nggak beda? Ya harus beda ya kan. Tapi syaratnya apa? Harus cash, nggak boleh diutang. Harus cash. Saat itu juga harus cash. Lah kalau misalnya tukar menukar uang rupiah dengan rupiah, misalnya mau lebaran, butuh uang baru. Biasanya di pinggir-pinggir jalan itu ya, uang pecahan itu loh. Ya, 100.000 dapatnya 95. Jadi kita setor 100.000 utuh, kita dapatnya apa? 95 pecahan baru-baru. Cash kan? Boleh nggak itu? Tidak boleh, karena ada selisihnya, tidak sama. Maka itu riba namanya. Jelas ya? Riba. Apalagi kalau ditambah apa? Aku runggo duit tak nggo duitmu sik ya, sing anyar-anyar tak gawane sing duitku sesuk. Lah aku wis riba fadl, riba nasiah. Karena kan ada apa? Ada temponya tadi. Utang, gitu. Sudah enggak cash, nominalnya beda sisan. Gitu. Jadi ribanya double, fadl dan nasiah. Penambahannya itu. Nasiah itu karena ada tempo tadi, tenggang waktu. Ya. Dan itu kemarin itu kan sudah gitu. Kadang-kadang sekolah dengan kita harus itu preminya maksudnya. Ya, tidak boleh. Karena kembalian mas ke sana. Oh, tidak boleh. Maka kita ada kemudahan sekarang pakai QRIS itu ya. Kan di toko-toko banyak yang sudah bisa toh pembayaran pakai QRIS itu, bahkan bisa pecahan-pecahan seperti yang ditanyakan Mas Ikhwan kemarin. Solusinya itu misalnya berapa? 167 berapa misalnya 35 rupiah kan kalau pakai QRIS bisa pas gitu. Ya, itu solusi lebih aman insyaallah. Yang lain? Baik, sedikit melanjutkan supaya ini nyambung. Maka ini pendapatnya saya Sa'di, beliau di sini mengkiaskan barang-barang lain yang termasuk barang ribawi adalah barang yang ilahnya ditimbang dan ditakar. Maka yang ditimbang nanti masuk emas perak, yang ditakar masuk gandum, masuk kurma, masuk garam. Itu ilahnya itu. Entah makanan, entah bukan makanan, pokoknya ilahnya ditimbang sama ditakar. Namun pendapat yang kuat yang diambil oleh para ulama, kebanyakan para ulama ini tadi ya, alat tukar dan bahan makanan pokok yang bisa disimpan, yang namanya qut. Gitu, bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Nah, di kita bahan makanan pokok itu apa? Beras, namanya qut ya beras. Walaupun ada istilah sembako ya, 9 bahan makanan pokok. Apa saja? Apa yang termasuk sembako apa saja kita? Beras, minyak, gula. 9 loh, ini agak terlalu. Mie ya? Minsan, terus garam, terus ternyata kita sering dengar tapi ya apa ya 9 nih sembako, 9 bahan makanan pokok. Nanti tanya AI saja ada andalan zaman sekarang AI. Baik, maka kata saya di sini fala yuba'u makilun bimakilin min jinsihi ila bihadaini syartaini.
maka tidak boleh diperjualbelikan makilun, barang yang ditakar, bimakilin, dengan barang yang ditakar, min jinsihi, yang sejenis, ila bihada ini syarta ini, kecuali dengan dua syarat ini. Apa tadi dua syarat tadi? Sama dan cash. Jadi yang dimaksud dua syarat itu apa? Sama ukuran, sama kadarnya, dan cash. Wala mauzunun bi jinsihi, wala mauzunin berarti ya, atau wala mauzunun bin jinsihi ila kadalik. Demikian juga barang-barang yang ditimbang yang sejenis, melainkan demikian, syaratnya juga dua. Apa tadi? Sama timbangannya dan cash. Wa in bi'a makilun bimakilin, jika diperjualbelikan barang yang ditakar dengan yang ditakar, min ghairi jinsihi, tapi beda jenisnya. Contohnya apa? Gandum dengan garam itu kan sama-sama ditakar tapi beda jenisnya. Au mauzunun bimauzunin, atau ditimbang dengan ditimbang, contohnya emas dengan perak, min ghairi jinsi, tapi beda jenis dari jenis yang lain, maksudnya seperti itu. Contohnya emas dengan perak, jaza, maka boleh. Boleh apa maksudnya? Boleh beda ukurannya, boleh beda kadarnya, bisarti takobud qabla tafarruq, bisarti takobudi qabla tafarruqi, dengan syarat adanya serah terima sebelum berpisah, namanya cash. Takobud qabla tafarruq namanya apa? Cash, yadan biadin, sama kontan. Wa in bi'a makilun bimauzunin au aksuhu jaza, dan jika diperjualbelikan yang ditakar dengan yang ditimbang, contohnya misalnya apa? Emas dengan kurma, uang dengan beras, atau sebaliknya, maka boleh beda ukurannya, walau kana qabdu ba'da tafarruq, sekalipun serah terimanya setelah berpisah, alias utang. Nah, maka boleh, bebas artinya bebas. Contohnya uang dengan beras, maka boleh jual membeli beras utang itu boleh. Ya. Tapi kalau membeli emas utang boleh nggak? Kita ulangi, membeli emas utang boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih satu kelompok. Bukan sejenis, satu kelompok. Beda jenis, tapi kelompoknya sama. Ya, masih masuk satu kelompok. Kan kalau masih di satu kelompok, beda jenis, syaratnya satu, harus kontan, nggak boleh utang. Tapi kalau sama jenisnya, itu kan mesti kelompoknya sama, syaratnya dua, sama dan kontan. Tapi kalau udah beda kelompok, lah emas dengan uang dengan beras kan sudah beda kelompok, gitu, beda kelompok, maka bebas. Kan nggak mungkin toh beli beras sekilo dengan uang sekilo, kan nggak mungkin. Ini kan barang ribawi kan kudu podo ini, duitnya sekilo ya berasnya sekilo, enak men sing di beras. Lah duit sekilo ya oke loh, walaupun kericik, ya toh, walaupun kericik sekilo itu banyak ini. Padahal 1 kilo nilainya paling 15.000 toh. 1 kilo duit pada ya oke. Maka ya beda, tetap beda ya. Tapi apa itu? Di sini apa? Boleh kontan, boleh utang ya. Karena apa? Uang dengan beras sudah beda kelompok. Terus wal jahlu bitamatsuli kal ilmi bitafaduli. Nah ini sampai situ dulu. Wal jahlu bitamatsuli kal ilmi bitafaduli. Ini kaidah ya. Ini kaidah penting ini. Ketidaktahuan terhadap kesamaan ukuran, wal jahlu itu kan tidak tahu loh. Ketidaktahuan terhadap kesamaan ukuran itu dihukumi sama dengan tahu adanya kelebihan.
dihukumi sama dengan adanya kelebihan. Pasti ada kelebihan. Contoh ya, si A sama si B mau tuker menukar beras, ya kan? Mas Tri panen beras rojo lili, Mas Arif panen beras mentik wangi, ya dah. Nah, Mas Arif pengen rasake beras rojo lili, rasanya kayak ngapa tuh, Lek? Biasanya nggon aku wae nggawa berasmu, aku ya pengen rasake jarene panen mentik wangi gitu kan. Akhirnya Mas Arif membawa sak black, ya dah. Mas Arif bawa ke rumahnya Mas Tri itu enggak ditimbang, enggak ditaker, pokoknya sak plastik gitu ya. Ya, akhirnya apa? Ditukar. Lagi beras enggak sak plastik wis ijolono bebas. Lagi piro iki? Wis gampang hitungane wis. Tak ijoli 2 kilo ya. Ya wis ora apa-apa. Bagaimana seperti itu? Kan berarti ukurannya tidak diketahui itu. Berapa kadar yang dibawa Mas Arif kan tidak diketahui. Berapa liter, berapa kilo kan nggak diketahui. Itu namanya apa? Al-jahlu bitamasul. Itu maksudnya seperti itu. Jadi ukurannya itu liternya berapa, kilonya berapa, gram-gramnya berapa nggak tahu. Maka kalau seperti itu terjadi tukar menukar atau jual beli, itu hukumnya apa? Mesti salah satu pihak ada yang lebih. Ya, berarti boleh nggak itu? Nggak boleh. Mesti kan kalau ada yang lebih berarti hukumnya apa? Riba. Jadi ketidaktahuan terhadap kesamaan ukuran maka dihukumi sama dengan orang itu tahu satu pihak mesti ada yang lebih. Contoh misalnya, wis tak jari sak tombo ya. Yes. Jari sak tombo karo sak plastik. Ya setelah ditimbang mesti beda. Jelas ya? Tapi kalau sama seliter dengan seliter kan jelas. Sekilo dengan sekilo kan jelas. Tapi misalnya apa? Seplastik dengan setompo kan beda. Berarti kan ketidaktahuan terhadap sama ukurannya itu berapa, itu berarti dihukumi apa? Berarti mesti salah satu pihak ada yang lebih, ada yang kurang. Kan gitu. Nah, berarti riba. Kalau ada yang lebih berarti kan riba toh. Berarti itu tidak boleh itu maksudnya. Itu kaidah. Apa tadi? Al-jahlu bitamasul, ketidaktahuan terhadap ukuran itu dihukumi sama dengan apa? Berarti salah satu pihak mesti ada yang lebih. Dah, pasti seperti itu. Walaupun ternyata misalnya apa? Dikira-kira terus satu koma ditimbang kok podo. Ya gitu ya. Maka secara asal itu dihukumi beda. Enggak boleh, harus dipastikan sama ukurannya. Paham ya? Seperti itu. Seliter umplungnya podo gitu. Misalnya apa? Mas Arif tadi bawa kaleng. Nah, ya wes kalengmu suntaan mau tak isine. Podo lah itu kan sama ukurannya. Gitu. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau sekaleng dijori seplastiknya, wis tak adake sak plastik gawanen. Lah engko nek luweh piye iki? Malah dulur kanca dhewe ngamben dina ketemu mosok hitungane ramu. Ya itu bukan masalah hitungan ora, itu kan riba atau tidak. Jelas ya? Jadi harus ditaker dulu, dicarikan standar takaran, misal gelas ya ditakeri gelas, nggak apa-apa, adanya gelas pakai gelas, taker pakai. Gunamu pirang gelas, tak ijoli nanti sama gelasan dengan takaran yang sama, nggak apa-apa, nggak harus liter, nggak harus kiloan. Ambil takaran apa bebas lah, adanya di rumah gelas pakai gelas, gelasnya sama, ini ya standar. Ya, Mas Arif tadi taker, oh ternyata 10 gelas ya wes tak ijoli 10 gelas, sama, aman. Tapi kalau langsung Mas Tri apa? Ngambil udah tak caruk kewe, caruk guru tak ada plastiknya. Lah kok ketok akeh men rapopo. Itu namanya kan apa? Ketidaktahuan terhadap ukuran barang itu dihukumi apa? Mesti salah satu pihak lebih banyak atau ada kelebihan. Nah itulah ribanya. Sehingga dilarang. Ya sampai di sini dulu. Ya, pekan depan libur ya berarti ya. Ya kan? Pekan depan libur kan? Hari Selasanya hari Arafah, nggak tahu libur nggak. Rabunya Idul Adha. Ya nunggu info dari kepala ya. Demikian. Sallallahu
nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.